Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk membahas pemrograman yang pertemuan sebelumnya sudah jadi program proses 1. Kita lanjutkan di program proses 2 nya. Oke, kita pertama membuat toolpad grupnya dulu. Kita kasih nama R2 atau logging kedua. Kemudian kita buat stok modelnya. Stok modelnya berarti kita ngambil dari yang terakhir yaitu ulir, kita kasih nama untuk F2. Terus source operationnya kita tambahkan untuk yang ulir. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita tampilkan untuk pengerjaannya proses 2, yaitu area sini itu adalah bottom ya. Kita tampilkan dulu di posisi bottom kurang lebih seperti ini. Nah, nanti prosesnya ada kayak gini. Berikutnya kita akan membuat plans untuk zeronya. Kita di view 2 gunakan from geometry. Nanti untuk proses 2 nya X sama Y nya di sini. Ini X, ini Y nya. Oke, kemudian kita kasih nama plannya adalah view 2. Oke, dan kita aktifkan langsung untuk view 2 nya. Nah, seperti ini ya, udah aktif. Kemudian kita masuk ke toolpad lagi, viewnya seperti ini. Jadi zeronya sudah di posisi ini. Untuk langkah pertama yaitu kita untuk facing ya. Facing kita gunakan garis yang ini ya. Oh ya, untuk apa namanya, chainingnya ini kita tambahkan garis seperti ini ya, 20 mm untuk biar nanti area toolnya bekerjanya melebihi dari area material sebelah sini, biar nanti di sini ikut ke proses. Yang pertama kita gunakan facing, kita klik untuk area material yang di sini. Oke, kemudian toolnya gunakan Nmil 20, kita lebihkan sekitar 0,3 untuk proses finishing. Linking parameter kita di sini areanya di 0 ya. Oke. Nah, lebih seperti ini untuk facingnya. Berikutnya yaitu untuk di roggingnya kita bisa gunakan di dynamic mill atau area mill, cuman nanti di toolpadnya panjang ya atau banyak. Kita gunakan di optional rogues di 3D programming biar nanti prosesnya lebih cepat atau toolpadnya lebih sedikit ya. Nah, ini untuk yang rogging dynamic rogues kita berikan untuk toleransi untuk proses finishing sekitar 0,3. Untuk floornya juga sama 0,3, dan kita pilih areanya, area kerjanya yaitu area bodinya sini. Nah, jangan sampai ada yang terlewat. Nih, ini udah selesai. Untuk kepalanya jangan diklik karena di sini tidak akan kita proses ya, biar nanti palet itu tidak tertabrak tool yang lain, maka avoidance geometrinya kita tambahkan di bagian kepala seperti ini. Oke, nanti jadinya warna merah. Tool boundary chainnya adalah kita pilih area yang lebih ini ya, seperti ini. Oke, ini from outside. Kemudian toolnya kita Nmil 20 saja biar lebih cepat. Cut parameternya adalah kita step overnya kita bikin di angka 90 biar lebih cepat. Step downnya 10%. Kemudian step upnya 2 mili, ini kita main di 50 ya.
10% seperti ini, 10 ininya 2. Oke, terus kemudian di step shallow kita buat limitnya, jadi tidak termakan semua, kita main di hanya sampai sini aja ya, min 32. Oke, untuk clearnya kita kurangi saja di ukuran 20. Oke, nih kurang lebih seperti ini programnya untuk roggingnya. Kita cek dulu roggingnya sudah termakan semua belum. Kalau yang belum, nanti kita akan tambahkan untuk proses rogging menggunakan tool yang lain. Simulasikan, kita gunakan rogging 2, ragumnya ragum 2 ya, ragum 2. Oke, kemudian kita simulasikan. Waktunya 8 menit ya. Roggingnya kita percepat saja. Nah, di sini sudah selesai. Ada beberapa bagian yang tidak termakan, contohnya di sini belum, kemudian ini juga sela-selanya juga belum, juga ini juga masih banyak yang belum ya. Kita rogging lagi menggunakan tool 8 ya, atau yang tool lebih kecil biar menjangkau seluruh sela-selanya. Kita copy saja dari program yang ini ya, nanti kita ganti tool parameternya, copy, paste, terus kita pilih untuk toolpad-nya pakai model finishing. Yang ini ya, waterline. Kemudian kita pilih toolnya menggunakan Enmil 8 ini ya. Kalau belum ada, bisa dibuat dengan cara sebelumnya, juga ada di pertemuan sebelumnya untuk membuat tool-tool manajernya. Kita menggunakan flat Enmil 8, kemudian cut parameternya di sini, step down-nya kita pilih di 4 mili, add cut-nya di seperti ini ya. Kemudian step shallow-nya kita nggak usah sampai ke bawah semua ya, hanya sampai sekitar area sini aja. Oke, min 10. Oke, kita cek. Legend ya. Kita lihat area kerjanya. Nah, seperti ini ya. Ini ada beberapa kali prosesnya untuk pengerjaannya. Oke, kita simulasikan. Ada 11 menit untuk proses pengerjaannya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini untuk roggingnya. Kita lanjut ke proses finishing ya, finishing di proses 2 ini. Kita bikin lagi toolpad groupnya, kita kasih nama yaitu finish 2. Kemudian stok modelnya kita ngambil dari sini ya, bisa dengan cara di copy boleh, nanti kita edit, copy kemudian paste.
Nah, stok modelnya kita revisi untuk di nama untuk finish 2, kita ambil dari R2, kita source nya ditambahkan di R2 seperti ini. Kita region, jadinya seperti ini. Nah, ini sudah di logging ya. Berikutnya untuk program finishingnya juga bisa kita ambil dari program yang logging, kita copy, kita taruh sini, paste. Nah, yang ini kita minimize saja. Kemudian kita hanya edit di bagian yang penting. Contohnya ini facing, nanti areanya tidak menjangkau semuanya, tapi hanya area sini saja ya. Kita toolnya juga gunakan tool 8 biar nanti sekali proses tidak kontak ganti tool ya. Kemudian di sini kita nolkan saja. Alignmentnya kita ganti ya. Area sini berarti kita bisa gunakan ini ya, apa namanya, garis kotak yang ada. Oh ini ditampilkan dulu ya untuk di apa namanya, garis yang ini. Nah, garis kerjanya kita gunakan chaining menggunakan garis tadi ini ya. Kita edit right and all, kita pilih area kotak sini seperti ini sampai ketemu panah hijau. Nah, area kerjanya ini oke. Kemudian kita region. Nah, nanti area kerjanya sini. Ini untuk di posisi 0 ya. Kemudian di surface hex ini juga kita edit untuk di finishing. Kita di horizontalnya atau permukaannya, terus wallnya kita kurangi di 0,1, floornya kita nolkan saja. Toolnya ganti menggunakan Enmil 8. Kemudian cut parameternya ini 1 kali pemakan saja. Nah, seperti ini. Ini sampai bawah ya, sampai finishingnya sampai permukaan sini. Ya, region. Nah, kita lihat untuk tampilan garis toolpathnya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Nanti area kerjanya sampai bawah di semua permukaan. Oke, kita lihat untuk ini yang hijau itu adalah jalur masuknya, itu mungkin terlalu panjang ya. Kita edit di posisi cut parameter, transition ya. Di sini set clearnya 3 mili, kita ganti 0,5 saja. Seperti ini ya. Kita region. Nah, jadi nanti dia pergerakannya tidak terlalu lama ya untuk sebelum dia masuk ke dalam. Kemudian untuk yang berikutnya adalah untuk di bagian ininya ya, wallnya. Floornya sudah, kemudian wallnya kita edit menggunakan wallnya kita nolkan, floornya kita mungkin tambahkan 0,1, toolnya kita gunakan Enmil 8 flat. Kemudian cut parameternya, step downnya
mungkin di angka 20 ya biar cepat. Ya, kita lihat untuk di garis toolpadnya seperti apa. Nanti kalau ada beberapa yang belum oke, nanti kita bisa tambahkan dengan program kontur untuk finishing. Kita lihat untuk area kerjanya seperti ini. Oh, ini belum sampai bawah sini ya, kita edit lagi untuk di step shallow-nya, berarti dia harus sampai bawah untuk proses finishing. Sampai sini -32. Oke, region. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tinggal di simulasi sudah termakan semua atau belum. Di finish 2 ini juga finish 2, ragum 2. Oke, kita simulasikan. Waktu totalnya adalah 8 menit. Oh, ini belum, finishingnya 8 menit ya. Play. Oke, seperti ini. Kita coba compare ya, atau kita cek untuk toleransinya. Kita pakai toleransi yang kecil ya, biar tahu beberapa kesalahannya. Oke, kita compare. Kalau yang sudah warna hijau berarti sudah di 0 sampai 0,1. Yang warna ini ya, itu di atas 0,1 sampai 0,2. Nah, ini ada contoh beberapa. Ini masih ada biru dan abu-abu, berarti masih ada menyisakan material. Depan ini juga masih ada over ya, ukurannya. Kita bisa tambahkan di bagian-bagian yang belum oke menggunakan kontur ya. Contohnya ini ya. Ini juga sama, ini sedikit, ini juga sedikit. Oke, kita mulai dari yang ini bagian sini ya. Kita gunakan kontur, end millnya 8, jadi semua finishing menggunakan satu end mill biar nanti tidak kontakkan itu. Kita bagian sini ya, klik saja seperti ini. Maaf, pakainya yang 3D boleh. Ini bagian di sini, nanti ini laser ini. Oke, kemudian kita pilih menggunakan end mill 8 flat, kemudian live, betul, ini pakainya 2D, ini 000, light and outnya seperti ini ya. Oke, yang 9 kita tambahkan biar lebih 10. Oke. Nah, ini untuk yang bagian sini. Kemudian tadi ada di bagian sini, kita hilangkan dulu. Bagian sini ya masih ada ya, kita gunakan kontur juga sama, tapi kita gunakannya adalah wireframe saja. Kita mulai dari titik sini ya, sini ya, mungkin cukup ya sampai sini. Kemudian atau kita bablaskan saja juga boleh. Oh, jangan, ini sampai sini aja, sini sampai sini. Oke. Ini menggunakan rake ya, toolnya 8,
ininya right, terus let in out-nya tidak pakai entry tapi pakai out juga nggak masalah. Kemudian linkingnya kita di posisi sampai dengan sini. Oke, min 2 nya. Oke. Terus di sini tadi juga ada sedikit ya, kita tambahkan lagi kontur seperti tadi ya. Kita mulainya dari sini ya, misalnya sini sampai ujung. Nah, seperti ini. Oke. Toolnya 8, posisinya right, kita hanya main di linkingnya dia sampai dengan ujung sini. Oke, min 31. Oke. Kemudian tadi juga ada di sini ada belum oke. Kita oh yang sebelah sini dulu, yang bagian sama ya. Ini sampai sini itu adalah pakainya tool 8. Sekarang gantinya adalah live, terus ini sampai dengan titik yang ujung sampai sini min 26. Oke. Terus sama juga di bagian sini tadi ya, sama kayak yang belah kanan. Kita mulai dari sini saja, kontur dari sini sampai ujung. Oke, toolnya 8, terus pakainya live ya live, kemudian dipnya sampai ujung sayap min 31. Oke. Terus terakhir di sini ya, tadi ada sedikit yang belum oke, kita bisa gunakan kontur lagi, end millnya sama ya. Kita gunakan 3D saja, pakai yang ini. Nah, seperti ini berarti live, kontur 8 flat, left, tool, pakai entry, kemudian posisinya ini. Oke, mungkin sudah oke. Kita coba simulasikan untuk yang finishing. Khusus finishing mungkin cukup banyak karena sebenarnya kalau tool sama ini nanti prosesnya bisa berbarengan, yang nggak usah ganti tool. Ini hanya satu tool tapi beberapa proses toolpath. Oke, kita simulasikan. Nah, untuk waktunya 8 menit masih sama ya proses finishing. Oke, kita compare, coba sudah oke apa belum. Kalau sudah hijau semua berarti udah ya. Oke, ini hijau semua. Oh, ini bagian kotak sini ya yang belum ya. Kita tambahkan satu kontur lagi, kontur menggunakan ini. Nah, seperti ini berarti rake ya, rake. Toolnya nmil 8, pakainya rake, let in out nggak pakai, dipnya 9. Oke, sudah. Kita simulasikan. Untuk waktunya masih di kisaran 8 menit, nggak lama ya. Nah, ini udah
kita coba compare lagi. Kalau sudah hijau semua berarti sudah oke ya. Pastikan sudah hijau semua ya. Abu-abu sebenarnya masih dalam toleransi ya, antara 0,1 sampai 0,2. Ini sudah hijau semua, tinggal proses sampel ya, sampel dan bore. Oke, berarti untuk finishing selesai. Kemudian kita bikin lagi untuk toolpath group, proses chamfer dan drillingnya. New toolpath group, kita kasih nama chamfer. Oh, namanya sama ya, kita kasih nama chamfer 2. Chamfer 2. Oke, kemudian stok modelnya kita ambil dari sini, di copy saja, kemudian nanti kita edit paste. Nah, kita edit di posisi ini menggunakan finish 2, ini namanya chamfer 2. Source nya kita tambahkan untuk program finishing. Nah, seperti ini, tinggal di region saja. Nah, ini sudah di finishing ya. Nah, ini sudah di finishing, kita tinggal buat chamfernya. Ini chamfer 2 ya, kita cek dulu chamfer berapa. Dari sini ke sini ya, chamfer 2 ya. Chamfer gunakan kontur, garisnya wireframe saja. Kita mulai dari sini, terus kemudian ini kemudian ini, seperti ini. Oke, berarti kita toolnya pakai tool chamfer spot drill. Kemudian di sini kita pilihnya right, betul. Ini di 2D chamfer, chamfernya 2, di sininya lebihin saja 0,5. Oke, kita simulasikan hanya chamfernya saja, berarti ini chamfer 2. Oke, oh ya, di sini belum ya, ini sekalian ditambahkan untuk chamfernya. Kita bisa coba di sini ya, kita coba satu dulu, adjust biar satu toolpath, berarti pakainya 3D. Oh, nggak bisa ya, karena ini posisinya tingginya beda ya, kita harus menggunakan program chamfer yang lain. Kita gunakan ini yang tingginya sama dulu. Oke, nah, ini pakai ini sama, chamfernya 1,5 ya. Terus untuk linkingnya ini depthnya dimulai dari sini. Oke, kita cek dulu ya. Proses chamfernya oke apa belum ya. Udah ya. Oh, ini kan sampai sana ya. Oke, kita cek lagi. Oh, yang sana belum ya. Adjust, kalau tingginya sama boleh bareng. Oke, region
Kemudian yang sini ya, ini juga sama, pakai program chamfer. Saya bisa pakai 3D, cuman ini 3D nya sudah di chamfer jadi nggak bisa ya. Atau kita gunakan itu ya, di offset 1,5 ya. Oke, kita bisa cara seperti ini. Ini kita ganti geometrinya menggunakan 3D, Patch and All, gunakan 3 dimensi. Kita pilih yang ini ya, ini juga sama. Maaf, ini bagian yang sini, ini juga, ini juga. Nanti kita offset ini dan ini. Oke, ini bisa gunakan 3D, caranya seperti ini. Parameternya kita edit, geometrinya kita cek, udah ya. Terus parameternya kita edit, ini menggunakan incremental. Nah, di sini di offset 1,5. Coba. Nah, ini kayaknya sudah bisa ya. Kita coba simulasikan untuk chamfernya. Nah, ini udah ya. Oke, chamfernya seperti ini. Lanjut untuk drilling ya. Drilling mungkin kita menggunakan stock model ini nggak masalah. Kita drill. Oh ya, maaf, ini kita matikan dulu untuk stock modelnya. Nah, seperti ini. Langsung proses drilling. Kita klik di sini, diameter 5 ya. Oke. Toolnya di sini kita buat drill. Oh, ini udah ada ya, udah ada drill 5 ini. Cara membuat tool sudah ada di pertemuan sebelumnya. Kita pakai drill 5. Ini pakainya pack drill, packnya DC1. Terus linking parameternya di absolute semua aja. Top of stocknya di permukaannya, dipnya yaitu kedalaman lubangnya bagian dalam. Nah, min 22 ya. Oke, kita simulasikan di chamfernya dan drilling. Oke, ini udah di chamfer dan sudah di bor. Oke, mungkin untuk pertemuan program proses 2 sampai sini. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu di program proses 3 ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.